Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Pak Fajri dalam pembelajaran kelas 3. Sekarang kita masuk ke subtema 2 tentang wujud benda. Nah, ini kalian perhatikan ya. Ana dan keluarganya berlibur ke kolam renang. Ada banyak benda di sekitar kolam renang yang kalian dapat perhatikan. Ada benda yang terbentuk dari alam, di alam contohnya air, tanah, dan batu. Ada juga benda buatan manusia anak-anak seperti pelampung, kacamata renang, dan meja. Nah, apakah kalian mengetahui perbedaan benda-benda tersebut? Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi tiga. Nah, kita akan bahas, memahami wujud dari benda. Nah, anak-anak, benda memiliki macam ya. Ada tiga macam wujud benda. Pertama ada padat, cair, dan gas. Padat tentunya kalian bisa menemukan ya seperti meja, kursi, dan lemari. Untuk benda cair, anak-anak ada air, oli, minyak goreng contohnya. Sedangkan untuk wujud benda gas ini ada udara, ada uap air. Jadi ada tiga anak-anak ya, ada padat, cair, dan gas. Nah, pertama benda berwujud padat anak-anak sekalian ya, kalian bisa benda berbentuk wujud padat ini anak-anak dapat dipegang, dapat disentuh, anak-anak dapat kalian genggam, kalian angkat ya anak-anak sekalian. Nah, ini contoh dari benda padat. Ya, ada meja, kursi, lemari, ada apa lagi nih? Banyak ya, sepatu, ban sepeda motor, dan yang lainnya. Biasanya benda padat berwujud kasar anak-anak sekalian ya, dan mudah dipegang. Lalu selanjutnya ada benda cair. Nah, anak-anak, benda cair ini memiliki beberapa sifat ya anak-anak. Salah satunya menempati ruang ya. Lalu juga bentuknya, karena bentuknya cair anak-anak, tidak seperti benda padat seperti tadi lemari yang bisa kita angkat-angkat. Kalau benda cair contohnya ada minyak goreng, kalau kita letakkan di tangan maka bentuknya, wujudnya ini akan menyesuaikan ya, naik turun ya. Kalau kalian lihat, kalau kalian letakkan minyak goreng atau air di telapak tangan kalian, maka air itu akan sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini contohnya ada air minum, air mineral, air putih, ada minyak goreng, ada jus, ada sirup, ada kecap, ada saus ya anak-anak sekalian. Selanjutnya, nah, benda gas. Anak-anak sekalian, benda gas ini anak-anak gas ya, ini memiliki sifat mempunyai volume anak-anak dan bentuknya selalu berubah-ubah atau menempati ruang ya. Benda gas ini dapat diukur ketika ditimbang ya. Ini ketika telah menempati ruang tertentu. Contohnya misalnya gas yang dihembuskan atau ditiupkan atau diisi ke dalam balon udara. Lalu juga ada gas yang dimasukkan ke dalam tabung ya, tabung gas anak-anak sekalian. Lalu ada balon udara. Jadi sifat gas ini menempati ruang tertentu ya anak-anak sekalian, dan dapat diukur karena telah menempati ruang tertentu dan memiliki volume. Ini tadi tiga wujud dari benda ya. Nanti di pembelajaran selanjutnya kalian akan menemukan, mengidentifikasi dari tiga wujud benda ini anak-anak sekalian. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai satuan jarak. Di sini ada gambar yang kalian bisa perhatikan. Ada soal cerita. Rumah Ana ke danau berjarak 15 km 700 meter. Ini masih disebutkan ke dalam
kedua satuan panjang, ada kilometer dan meter. Berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Pertanyaannya, berapa jarak rumah Ana dalam satuan meter? Kita perhatikan, yang masih belum diubah adalah 15 km. Kita ubah terlebih dahulu ke dalam satuan meter. Sedangkan 700 meter ini sudah dalam bentuk satuan panjang meter. 15 km. Kilometer ke meter, anak-anak turun 3 tangga. Maka dikalikan, ingat ya, kalau turun dikalikan 1000. 15 km dikali 1000 sama dengan 15.000. Lalu 700 meter tetap bilangannya 700 meter, anak-anak sekalian. Ini karena sudah diubah ya dari kilometer ke meter, sebanyak 15.000 meter hasilnya. Maka anak-anak sekalian, 15 km ditambah 700 meter, 15.000 ditambah 700 sama dengan 15.700 meter. Jadi rumah Ana ke danau berjarak, jika dikonversikan ke dalam satuan meter, yaitu 15.700 meter, anak-anak sekalian. Ini ya. Selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Kalian siapkan buku tematik kalian. Kalian nanti boleh isi apa yang Pak Fajri bahas. Nah, ini kalian perhatikan ada kapal ya, jadi mengeluarkan echo sounder, anak-anak. Jadi cara kerja dari echo sounder adalah mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Biasa digunakan oleh kapal-kapal ya, kapal-kapal anak-anak sekalian yang ingin menentukan seberapa dalam lautan yang sedang mereka teliti ya. Jadi cara kerjanya, ada gelombang suara dari kapal dipantulkan ke bawah, ke dasar laut. Jika sejauh mana pantulan itu jadi anak-anak, dari gelombang suara dari kapal lalu dipantulkan ke dasar, nanti akan naik kembali. Nah, nanti akan menentukan berapa dalam lautan yang tengah diteliti. Nah, ini anak-anak ya. Jadi gelombang pantul akan ditangkap oleh echo sounder. Melalui bunyi pantul tersebut dapat diketahui kedalaman laut. Jadi manusia tidak perlu menyelam hingga ke dasar laut untuk mengetahui kedalamannya. Jadi manusia tidak bisa menyelam, ada batasan manusia menyelam ke dalam laut ya. Jadi tidak bisa menyelam sampai ke dasar laut karena tidak bisa ya, karena sebegitu besarnya tekanan air di dalam laut. Nah, anak-anak ini ya. Nah, pertanyaannya adalah, pertama, berapakah kedalaman laut yang diukur kapal A dalam satuan meter? Kedua, berapakah kedalaman laut yang diukur kapal B dalam satuan meter? Berapakah perbedaan kedalaman laut hasil pengukuran kapal A dan B? Kita bahas bareng-bareng. Ingat tangganya ya, tangga satuannya. Pertama, kedalaman laut kapal A 9 km 565. Kita ubah dulu, dari kilometer ke meter turun 3 tangga dikali 1000 sama dengan 9 km dikali 1000 sama dengan 9.000. Nah, 9.000 meter ditambah 565 meter, karena 565 nya sudah diubah dalam meter, sama dengan 9.565 meter. Nah, itu jawaban nomor 1, 9.565. Sedangkan nomor 2, kedalaman laut kapal B 6 km 425 meter. Kita ubah yang belum jadi satuan meter, yaitu 6 km. Kilometer ke meter sama dengan 3, turun 3 tangga dikali 1000. Maka 6 kali 1000 sama dengan 6000 ditambah 425 sama dengan 46425. Nomor 3, sedangkan perbedaannya berapa? Nah, maka kita selisihkan atau kita kurangi untuk mengetahui perbedaannya. Jadi 9.565 dikurang 6.425 sama dengan 3.140 meter. Perbedaannya adalah 3.140 meter. Nah, itu anak-anak ya, kalian bisa tulis di buku tematik kalian. Ini saja anak-anak sekalian, semoga kalian memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.